Halo men, ya balik lagi bersama aku Jonan Rekron, tetap di acara Wonogiri. Oh, kalian pernah kesini nggak? Pasti belum pernah, karena aku lagi di daerah Girimarto men. Girimarto ki nek gunung-gunung ki mesti daerah pegunungan ini mesti eh, ada suatu hal yang unik yang saya kunjungi. Mau tahu apa yang saya kunjungi? Tetap terus stay tune di acara Wonogiri. Nah men, aku ki neng daerah Bubaan Girimarto men. Nah, belakangku ki pegunungan sawah-sawah gitu. Nah, aku tadi ini koyo Ninja Hattori, mendaki gunung lewati lembah. Mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Jadi aku beberapa ini turut gunung men. Karena apa banyak request yang minta ke gunung-gunung. Oke siap, saya ikuti requestnya. Ini saya mau ke Candi Muncar men. Nah, mau tahu Candi Muncar itu seperti apa, candinya seperti apa. Nah, tetap terus stay tune di acara Wonogiren bersama aku John Underground. Cus. Mana ini men nonton Wonogiren men? Nah, oke men. Nah, saiki saya nek nggon Candi Muncar. Candi Muncar iki nggon Girimarto men. Nggone adem. Loh, sawangan mburi gunung. Nah, saiki posisinya lagi di renovasi men. Karena apa? Karena ini potensi wisata yang sangat alami banget men. Jadi ini alami kok men alam banget. Piye. Nah, iki aku menggoleki narasumber yang mengelola Candi Muncar. Selama perjalanan tadi direnovasi semua, alhamdulillah sudah dapat perhatian dari pemerintah. Oke, aku mau cari narsum yang mengelola Candi Muncar. Nah, oke men, saiki aku wis bertemu karo narsum sekaligus pengelola Candi Muncar dengan Pak Sarno. Selamat siang Pak Sarno. Selamat siang. Ini siang tapi kelihatan pagi. Ya, Ya. mendung. Ya Pak Sarno pengelola Candi Muncar ya Pak ya. Iya, ya. Bisa diceritakan Pak Candi Muncar itu apa Pak sebenarnya? Candi Muncar itu sebenarnya kalau yang candi itu wilayah ini, wilayah yang ada bendungannya ini. Ya. Kalau Muncar itu yang namanya air terjun yang di atas sana. Itu namanya Muncar. Oh, berarti di atas itu ada sumber air yang ditampung di sini ya Pak ya? Ya, ada. Ini Ya. bendungan ini Pak ini. Ini bendungan, waduan. Dibuat tahun berapa nih Pak? Tahun 75. 75. Tahun 75 diresmikan tahun 77. Presiden Pak Harto. Pak Soeharto. Kalau ceritanya itu benar dan tidaknya saya nggak tahu. Pak Soekarno sudah pernah datang ke Soekarno sini. ke sini. Nah, Oh, iya. berarti sebelum Pak Soeharto Soekarno sudah ke sini Sudah ya. datang ke sini. Oh, iya. Tapi di mana singgahnya saya sendiri nggak tahu. Benar-benar. Nah, terus ini Candi Muncar ini direnovasi nih Pak, diperbaiki lagi nih ya. Ya, ini diperbaiki, ini dari dana desa. Ini 30 juta untuk merenovasi ini pengeruan sedimen yang sudah ada di sini. Dan ini rencana-rencana akan dibuat taman, termasuk yang di bawah itu, yang di atas sana. Dulu Ya. ini seperti apa Pak ceritanya Pak? Kalau dulu ini semak-semak, ini bendungan ini dulu semak-semak, dan di sini juga yang separuh ini lapangan. Bahkan ini tanggul ini sudah tertimbun 90%. Dari pemikiran saya yang sudah saya pernah lihat di sana-sana, mungkin tempat ini tidak kalah Menarik. menarik kalau dibuat Wisata. wisata. Bahkan di sini bisa dimanfaatkan kalau untuk irigasi lagi, mungkin ini tidak bisa, mungkin bisa dimanfaatkan untuk wisata, bahkan nanti juga baik untuk desa dan daerah Wonogiri seperti itu.
dulu tahu kalau ini bakal jadi wisata itu jenengan kelola kali sinten Pak? Saya berangkat sendiri dan mengajak teman itu sebenarnya ada yang mau tapi tidak datang. Dan terpaksa saya menjemput satu anak dari desa itu tetangga saya itu namanya Wawan. Itu mungkin pas jam segini jam 1 itu saya ajak ke sini. Sampai sekarang yang selalu ikut dan setia itu selain istri saya itu ya Wawan itu. Jadi yang nemenin itu Mas Wawan sama istrinya. Iya. Sini terus ya Pak ya. Jadi keluarga sangat mendukung, bahkan anak saya sendiri juga sangat mendukung meskipun sangu sekolahnya saya kurangi sedikit juga rela. Salut sekali sama Pak Sarno ini. Jadi tekadnya luar biasa men. Dari bayang nih sakmene ombone men digarap dhewe men. Sopo sing ora gelem? Itu pengalaman itu gimana Pak? Susah suka dukanya itu Pak? Susah suka dukanya ya karena saya mungkin merasa tanggung jawab dan karena itu niat dan saya mungkin sudah didukung dengan alam, Allah meridhoi. Juga waktu itu dari pemerintahan desa yang pertama Pak Sekdes itu memerintah saya supaya menggarap ini dan mengajak temannya dan terus sama Pak Kepala Desa supaya saya mengerjakan ini mengajak teman-teman supaya ini dijadikan tempat pariwisata seperti apa, seperti itu duka saya ternyata setelah saya di sini berapa bulan saya hanya sendiri. Bahkan saya sendiri tidak punya motor. Kalau ke sini kalau ada motor pinjaman ya saya bawa. Kalau nggak ada motor ya pulang pergi ya berjalan. Jadi jam 6 dari rumah, jam 7 sampai sini, entah saya di sini tidur apa nyangkul, nanti jam setengah 6 saya pulang, jam 7 udah sampai di rumah, seperti itu. Jadi banyak wisata ya Pak ya. Ini Pak Sarno ini bisa mendeteksi sebelum syuting tadi sudah diperkirakan. Nek cuacane kaya ngene iki mesti udan Mas. Nah udan tenan nih men. Gandeng udan ae ngiyup sik ya men yo. Ngiyup dulu ki Pak nggih. Nah men. Jadi kita juga didampingi sama Pak Carek. Pak Carek namanya sinten Pak? Suparto Mas. Suparto men. Wah nek ngerti OPJ nah iki Pak Carek Suparto ya. Pak Carek sama Mas Supriyanto. Wah, bapak anak itu ini nggih. Ya kalau di kantor nggih. Bu ini istrinya Pak Sarno. Ya. Monggo Bu, ini Bu, sudah berapa tahun di sini Bu? Sudah hampir 4 tahun. 4 tahun, wah 4 tahun karo Pak Sarno iki men adem wong ngene lho. Anaknya berapa Bu? 2. Wah 2 men. Cukno lho. Isik melu program KKB. Ya no asana wis paling 5 6 ngene iki. Soale jam 12 siang ini men. Hawane adem, tiap hari juga sering nih? Iya sih, tapi tertentu juga. Tertentu. Kadang panas tapi hawanya juga dingin juga sih. Oh iya. Ini kira-kira ini Bu, rencana ke depan ini gimana ini? Candi Muncar ini? Untuk pemerintah desa sendiri sudah merencanakan bahwasanya untuk waduk ini supaya tidak hanya seperti ini. Jadi kita bikinkan ya lebih menarik lebih gitu ya? menarik lagi Siap. seperti wisata yang lainnya. Siap. Jadi Pak Carek saya minta ini ya untuk Candi Muncar diusahakan untuk selalu mendapat kucuran dana gitu ya Mas ya. insya Allah Biar lebih menarik lagi karena ini apa? Karena potensi wisata yang sangat alami banget ya Pak. iya Pak. Kali ini dana desa, suatu saat dana dari pemerintah kabupaten atau mungkin dari Jawa Tengah provinsi. Mudah-mudahan saja Ya, amin ya. mudah-mudahan saja Kita ya siap. Selain Candi Muncar, di sini ada apa? Selain Candi Muncar di sini banyak sebenarnya Mas. Nanti yang sudah direncanakan calon-calon objek, termasuk yang di atas sana nanti bumi perkemahan itu sudah tersedia lahan sekitar 2 hektar dari perhutani. Nanti kerjasama dengan LMDH. Oh iya. Terus di puncak sana ada namanya Puncak Slimas. Itu nanti untuk
kegiatan mungkin pecinta alam. Ya. Terus yang selain air terjun di sana masih ada nanti tempat wisata di area Gluguk dan Gupaan Warak, itu bisa menikmati suasana dalam hutan yang asri. Juga ini sudah direncanakan oleh pemerintah desa, itu di sebelah sana namanya Puncak Batur. Itu untuk melihat suasana, melihat kota dari Solo sampai Jawa Timur itu semua terlihat siang atau malam hari. Nah, itu sangat terlihat. Nah, itu sudah dibuat jalur-jalur, itu bisa apa namanya itu, sepeda goes ya. Juga kalau sepeda yang turun itu apa namanya itu? Downhill. Nah, downhill itu juga sudah dibuat areanya atau lokasinya. Nah, itu yang di sebelah Batur sana. Dan juga ini pemerintah desa sudah mulai membuat jalur, dan ini sudah jadi tapi belum dikeraskan. Itu di sebelah timur itu yang melewati Desa Mbuling itu untuk menuju Watu Tumpeng. Jadi jalan melingkar dari Mbuling Watu Tumpeng itu bisa lewat Setalang, bahkan juga bisa sampai di Candi Muncar ini. Itu hanya satu jalur, bukan jalur kembali. Nah, seperti itu Mas, yang ini yang direncanakan. Nah, itu untuk kedepannya itu dari pemerintah Desa Mbubaan. Nah, jadi kalau di sini selain waduk ini dan di atas sana yang sudah saya katakan, ini sudah mulai saya bersihkan. Ini nanti untuk taman santai dan ada air terjun kecil, dan di sini nanti rencana juga untuk kebun binatang ya, mungkin amin. Seperti itu. Nah, gitu men. Jadi bakalan selama pandemik ini kan dimanfaatkan untuk membangun lagi ya Pak ya. Ya. Jadi selama pandemik akan berhubung wisata belum dibuka, jadi kita rombak lagi. Alhamdulillah dapat kucuran dana dari pemerintah. Nah, siapa tahu kalau sudah lebih bagus lagi, pengunjungnya lebih banyak lagi, amin. Terus apa tujuan bapak-bapak dan masyarakat bisa meningkatkan UMKM masyarakat sekitar Mbubaan ya, Desa Mbubaan ya Pak ya. Iya. Di sini desanya Mbubaan, Girimarto, Wonogiri ya benar. Jadi kalau dari kota itu masuknya Pasar Darjo ya Pak ya. Pasar Darjo. Sondarjo ke utara. Nah, nanti ada kok Google Map men. Pak Sarno Kalebu Busarti nginepnya di sini ya Pak ya. Kalau bermalam tidak pernah sama Bu Sarti. Tapi kalau siang kalau dulu dari pagi sampai sore Bu Sarti selalu di sini memberi apa yang saya butuhkan, itu termasuk makan dan minum, bukan yang lain tapi sosit gampang ya. Nah, jadi saya sangat didukung dan disupport oleh orang yang aku sayangi, selain anak-anak. Jadi apapun yang akan terjadi saya di Candi Muncar ini, entah itu urusan alam atau urusan siapa saja, anak dan istri saya tidak boleh menyalahkan saya. Itu udah takdir Allah. Ya. Jadi saya di sini sudah tidak ada beban dari keluarga saya. Ya. Saya hanya mempunyai beban bagaimana ini bisa menjadi tempat pariwisata dan nanti bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan sangat berguna untuk Desa Mbubaan dan wilayah Wonogiri. Nah, untuk UMKM kita dari desa tahun ini karena pandemik ini kita juga sudah membangun pasar desa Mas. Pasar desa? Ya, pasar desa itu letaknya di sebelah utara kantor desa. Nah, di situ nanti kita seperti pasar tradisional. Oh ya. Tetapi nanti kita juga sediakan kios. Nah, sekitar 14 kios nanti, jadi untuk menunjang pariwisata kita sudah siapkan itu. Untuk parkir bisa di sana, terus untuk souvenir dan lain sudah kita siapkan tempatnya. Selain itu kita juga sebelahnya itu kita juga bikinkan sarana untuk olahraga. Jadi kita bangun itu lapangan yang standarnya mirip-mirip nasional juga. Mantap sekali seperti itu. Kita mau ngiyup dulu men, karena apa, hujan karo adem ya. Ngiyup ke warungnya Pak Sarno. Ya, Pak. Nah, oke men. Nah, mau udan ngiyup enek warungnya Pak Sarno. Warung apa Pak? Santi Ageng.
ngemi mau segeran, awane adem ngemi ngopi wah matenan warunge Pak Sarno. Jadi nek rene ora usah samar keluwen, ora usah sanggup panganan ke omah. Enak warung di sini ya Pak ya. Ya. Iki aku meh ke Muncari apa ya? Terus muncarnya itu di atas sana, air terjun. Nah, kita mau ke sana men. Ikuti terus acara kita di Wonogiri bersama Pak Sarno. Terus. Dan ini longsor nih Pak. Ya, karena longsor. hujan. Enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada panas, ya tahu-tahu longsor. Ini tepat jam 12 siang. 12 siang. Iya, jam 12. Suaranya banter ngoten, Bang. Sangat keras. Takut jenengan iki, Pak? Enggak takut karena sudah ada peling. Oh, sudah ada peling. Sudah ada peling. Arep longsor itu ya. Karena apa ini? Karena ketuaan wite terlalu tua apa pripun nih, Pak? Ini wis udah tahu terlalu tua. Oh, pohonnya. Pohonnya akarnya. bahkan ini kayu satu-satunya di hutan ini. Ini enggak ada yang lain, hanya satu ini kayunya. Kayu sejenis ini satu-satunya tapi roboh. Ini nanti akan saya pertahankan untuk hidup. Oh ya. Dan nanti insya Allah akan saya tata. Semoga ini masih bisa hidup lagi. Betul. Jadi karo nggo kenang-kenangan gitu ya Pak ya. Ini kayu satu-satunya iso seperti iso nggo sok ben dadine apik ngono saya luwih. Ini termasuk pertanda kalau ada mau hujan, ini semua bunga atau daun mudanya ini berwarna ungu. Oh, jadi kalau nek meh hujan warnane ungu gitu ya daunnya ya. Iya. Wah, aneh berarti kayu ini. Sayang sekali ya Pak ya. Ini satu-satunya jenis kayu. Sudah berapa hari ini Pak? Ini sudah 3 minggu. 3 minggu. Ya, 3 minggu. Mudah-mudahan hidup lagi men. Sayang. Kan? Jadi aku wis tekan pertengahan Muncar. Aku nemu harta karun nih men. Harta karun apa men? Yang biasanya diombe wong-wong nih. Ya lho. Luwak. Oh, ora sponsor dan. Kita iki luwak iki men. Nah, iki dia dicikui to, terus digiling ngono to, nggo kayak kopi enak berarti men. Engko nek mulih tak keruk men, nang kopi ning omah. Lanjut enggak men. Ini kayu nopo Pak? Kok kayune antik banget, unik banget nih Pak? Ini kayunya namanya kayu merak. Jadi merak. nanti kalau di sini menjadi lokasi objek ini objek lokasi merak. Kok bisa diarani merak pripun niku Pak? Karena ini kayunya bentuknya seperti merak, bahkan di sini juga ada itunya Sejarah. seperti penari merak. Seperti itu. Ada bentuk-bentuknya kayak nari gitu. Iya, seperti itu, berpakaian hijau-hijau dan membawa kain. Nah, seperti itu. masyarakat ngono sing ngerti Pak Sarno man. Aku terus terang ora ngerti. Boleh foto di situ. Oh, boleh. Nah, enggak apa-apa. Asalkan sopan ya Pak ya. Nah, ya itu yang penting tidak merusak alam ini. Ya, Ini boleh foto, banyak yang foto di situ. Nah, men. Kowe rene alamnya apik banget men. Foto-foto pokoknya kabeh apik, tapi tergantung kitanya lagi mau merawat enggak. Nek mau merawat, buang sampah pada tempatnya ya Pak ya. Ya. Tadi saya lewat tadi banyak sampah, Mbak Sarono ngambil sampah-sampah. Kasihan Mbak Sarono, jagalah men. Jadi jangan rusak alam juga men. Gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Tinggalkan jejak saja gitu ya Mbak ya. Iya. Ini jeblok pate sekilen. Gue Mbak, naik lagi. Tidak foto di situ. Foto, ya foto. Hilang boten mong ya. Tekan kene lunyu men. Mergone habis hujan karo sumber air. Nah men. Iki kahanane udan nah tekan dhuwur. Tapi insyaallah gur delit. Ya nggih Mbah, nggih. Nggih Mbah nggih. Terus jilid nih kemungkinan mboten terus. Mboten deres. Nah, Mbah Sarono bisa dijamin karena sudah hafal. Sudah hafal alam sini men. Nah men, iki aku wis tekan pertengahan
sebelum tadi Muncar ya, Mbah ya. Iya. Nggih. Ini namine napa nih, Mbah? Wit pohon apa nih? Niki pohon koncangan. Pohon koncangan. Koncangan. Koncangan itu artinya, Mbah? Koncangan saya nggak tahu, tapi kalau ini yang nama sekarang ini pohon cinta. Wus, pohon cinta, Pohon men. cinta. Untuk yang orang lagi pacaran. Ya enggak itu. Ini udah dari dulu Oke. udah namanya pohon cinta karena di sini ada dua kayu yang menjadi satu. Hmm. Bahkan ya percaya tidak percaya di sini juga ada penunggunya perempuan dan laki-laki ya. Itu salah satu di sini. Ya kenapa saya bilang yang seperti ini saya bicarakan di media karena boleh berfoto di sini, boleh menikmati alam ini, tapi harus tahu ini seperti Sopan apa. santun. Sopan santun. Jadi ada sejarahnya mboten nih, Mbah? Kalau sejarahnya di sini juga ada. Itu dari alam ini termasuk sudah perbatasan di antara lokasinya daerah yang lain di atas sana. Jadi Udah ini beda. wilayah Nglugo dan di sana udah wilayah Sendang Putri. Oh, berarti di Seperti sini itu. juga ada perbatasan. Ada. Oh, ini pembatasnya. Ini pembatasnya. Oh, gitu, men. Nah, ini dari ini coro-corone gapura nek zaman sak modern. Ya modern itu Nek gapura. zaman biyen iki wis ngene iki, wit-wit gede-gede ngono ya, men, ya. Iki jenenge ae dhewe wis tekan pertengahan Candi Muncar lah, berhubung hujan nggih, Mbah nggih. Hujan, kabut udah turun, men. Udah turun. Biasanya nek kata Mbah Sarno itu nek kabut udah turun udah gelap itu pasti hujan ya, Mbak ya. Hujan. Makanya kita saat ini belum lanjutkan perjalanan ke sampai Candi Muncar. Nah, kalau kalian penasaran bisa datang ke sini lagi kapan-kapan atau mungkin bisa tanya-tanya dulu Mbah Sarno ya, Mbak ya. Ya, Karena Mbah Sarno selalu ada di Candi Muncar di warungnya gitu, Mbak. ya ada selalu di lokasi. Selalu di lokasi. Pokoknya wis rasa samar. Nek pengen yang Muncar ketemu Mbah Sarno langsung yang warung pojok dhewe cedak jalur Muncar. Ya. Nggih. Nggih, Mbak. Nah, di Gandeng Hutan aku meh menikmati pemandangan karo wit-witan iki sejuk banget, men. Karo lereng-lereng ya. Karo view-view ya, Mas. Nggih pun, Mbah. Jenengan mangarit boten apa? Ya kalau nyangking kayu, Mas. Oh, nggih. Ada nggih. pados jamur. Nggih. Jamur napa, Mbah? Jamur kuping, jamur lot. Oh, dimaem. Ya, jamur Oh, dikonsumsi. enten. Di sini ada 11 jenis kayu yang bisa dikonsumsi. Oh, Itu kayu jamur alam. dikonsumsi, Mbah. Sejenis jamur Jamur. di kayu Oh, ya, oh, yang jamur di bisa kayu. dikonsumsi. Iya, iya. Siap. Nanti saya bisa lihat-lihat aja seperti apa jamurnya. Aku capek banget main kesel iki, guys. Komen nyengkrek ora dhuwur jane ning fisikku sing mau bermadang mergone suduken. Ya. Aku memang menikmati pemandangan sik. Mumpun enggak, Mbak? Gandeng tim kreatif diskusi sama narasumber sudah diskusi itu. Karena perjalanan ini sudah sampai tengah-tengah sebenarnya. Saya sangat gimana ya? Ya rotok ketun, tapi nggak apa. Karena kata Mbak Sarno cuaca tidak mendukung karena kabutnya turun itu nanti pasti akan hujan. Karena kita bawa alat-alat broadcast yang mahal ya, sombong ya. Alat broadcast yang mahal, men. Sayang. Pas tinggon aku ngecul gitu tombol. Nah, jadi kita perjalanan sampai di sini di pohon kembar ya, men ya. Tomen tetap saya terus acara Wonogen, pasti kita akan terus ulik tentang Wonogiri, tentang wisata, tentang kearifan lokal. Spotman banyak banget ya, men. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share. Saya John Underground. Terima kasih. Mana ini men nonton Wonogen, men? Nah, iki karo script weather Mutia piye? Kuat ra kowe? Kuat. Nek ra kuat engko gundungne wae lak wis. Kuat kok. Kuat tenan kok. Kuat mah. Wis tekan Engko kene. aja ngerepot-repoti lho. Mboten. Aja engko nek Pinten meter niki, Mak? Kok nek nganti 100 kowe ra kuat, lah sing junjung aku sapa ya ora amit-amit nang belah. Lah tetep kuat aku. Oke, foto sing mriko nggih saged. Hmm. Sing mriko mandar langsung saya sekitar.